Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di depan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya Taufik Hidayat untuk melakukan diseminasi budaya positif. Kayaknya saya berdiri aja ya, biar enggak ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini merupakan dalam rangka, kebetulan saya ikut CGP, guru penggerak di angkatan 11. Nah, tugas dari aksi nyatanya yaitu untuk memberikan diseminasi di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai acara kali ini. Berdoa, mulai. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu, apakah sudah tahu yang dinamakan budaya positif? Belum. Saya yakin tapi pernah sedikit-sedikit mendengar ya. Maka dari itu sebelum saya masuk ke materi, saya inginkan Bapak Ibu semua untuk melakukan post-test dulu, karena sejatinya nanti saya menginginkan sebelum mendapatkan materi ini, bagaimana materi yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi setelah mendapatkan hasilnya apa, sebelum mendapatkan hasilnya apa, sehingga nanti kita dapat melihat progres ke depannya. Gitu ya. Monggo di back dulu untuk mengerjakan post-testnya. Di back di kiri kan. Bapak Ibu silakan bisa untuk melakukan barcode. Di situ sudah ada beberapa soal. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Terima kasih Pak Kepala sudah datang, Pak Frans. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit? 3 menit? Oke, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu ya. Bisa dibuka? Apakah sudah mengerjakannya? Belum.
Saya harap nanti kita melakukan diskusi juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan terlebih dahulu untuk menanyakannya, karena ini nanti kita tujuannya akan menerapkannya di sekolah kita. Jadi disiplin positif ini ingin merubah paradigma yang lama menggunakan paradigma yang baru. Oke? Sedikit informasi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya bahwa di dalam disiplin positif ini nanti ada beberapa materi yang akan kita sampaikan, dari bagaimana 5 posisi kontrol dulu, membuat keyakinan kelas, terus apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke? Jadi monggo dicermati bareng-bareng apakah kita sudah menerapkan itu semua dalam diri kita atau belum.
Sudah selesai untuk aktivitasnya? Sudah yang selesai? Sudah? Sudah? Oke. Saya tunggu dulu. Sulit soalnya? Sulit? Sulit. Nah nanti, karena nanti soalnya sulit, saya harapkan nanti ada post test ya. Nanti ada pretest, ada post test yang nantinya jelas soal yang sulit itu ketika sudah mendapatkan materi di part ini maka akan menjadi mudah. Semoga sehingga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diketik pada pagi hari ini. Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut. Bisa? Oke. Nah, di next. Selamat datang di kegiatan pemimpinan ini. Bapak Ibu, kita briefing dulu ya. Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Belum. Pak Frans mungkin bisa mencontohkan Pak Frans? Belum tahu. Tepuk namanya tepuk danding. Tepuk danding itu kalau saya ngomong dung 3 kali, dan 5 kali, ding 5 kali, dung 5 kali, terus gimana ya? Apa ya? Gitu ya. Kita coba ya. Coba ya. Tepuk danding 3 kali dulu. Dung dan ding dung gitu ya. Kita coba ya. Tepuk danding dung dan 5 kali. Jadi 3 kali, 5 kali, 5 kali, 5 kali. Bisa? Oke, kita coba. Tepuk danding 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Dungnya 3 kali, dan 5 kali, ding 5 kali, dung 5 kali. Bisa? Bisa. Tepuk danding dung dan ding dung. Oke. Nanti kita next lagi ya. Next dulu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini tadi kita sudah melakukan pretest, terus ada pembukaan, dan briefing sudah. Nanti materi-materinya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selama ini mungkin kita menyamakan katakan antara hukuman dan konsekuensi, padahal itu adalah 2 konotasi yang berbeda konotasinya, berbeda maknanya. Nanti akan kita klik bagaimana kedalaman materi ini. Terus ada keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas. Kalau waktu yang memungkinkan, nanti kita akan ada simulasi. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, bisa next time. Terus ada 5 positif kontrol guru dan sertifikat restitusi dan simulasi. Kenapa saya ada simulasi di sini? Saya harapkan nanti ketika kita mendapatkan materi ini di kelas, di sekolah, atau dimanapun kita berada, kita bisa menerapkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, filosofi dari semua ini adalah diambil dari Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu memberikan salah satu filosofinya, yaitu menghamba pada murid, yang artinya bukan berarti menyembah ya, konotasinya berbeda. Menghamba pada murid yaitu memberikan pelayanan kepada murid sehingga murid itu bisa merdeka, dengan tidak memberikan tekanan, dengan tidak menuntut tapi menuntun. Gitu ya, itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Di next mungkin kita langsung saja masuk ke materi disiplin positif. Siapa yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu, bisa menggunakan mic ya, biar nanti bisa kedengaran. Ada yang tahu? Pak Frans tahu? Oke. Kalau Pak Frans sih udah jagonya kalau tentang budaya positif. Tidak juga. Jadi kalau sebelumnya terima kasih kesempatannya. Menurut saya pribadi, kalau budaya positif itu adalah sesuatu nilai yang dilakukan atau yang diperoleh dari kebiasaan-kebiasaan dan dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya itu diyakini
secara bersama-sama yang imbasnya nanti ketika dilakukan itu akan membuat suatu hal yang sifatnya positif. Luar biasa. Bukan dong. Kalau orang ini sudah aktif di BPP di mana-mana, jadi beliau sudah paham bahwasanya memang budaya positif itu adalah salah satu kebiasaan yang positif, sehingga muncullah perilaku-perilaku yang universal, yang dimana itu vibes-nya nanti itu bisa positif. Nah, ada yang lain? Sudah? Nah, jadi next ada ya. Kita coba cek. Budaya positif adalah nilai, betul ya? Nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Keywordnya adalah berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, bisakah bertanggung jawab ini instan? Tidak bisa. Maka dari itu dijadikan habit atau kebiasaan, gitu deh. Sehingga nanti kedepannya nilai-nilai yang dia yakini itu bisa dilaksanakan dengan kesadaran, sehingga bisa memunculkan sikap-sikap yang positif. Itu deh Bapak Ibu. Di next. Mengapa sih budaya positif itu penting? Ada yang baru? Menurut tadi kita sudah mempelajari artinya nih, budaya positif kayak gitu. Menurut panjenengan budaya positif penting nggak? Penting. Kenapa penting? Jangan Pak Frans lagi ya, jangan Pak Frans lagi. Kenapa penting? Ya. Di dulu. Bisa? Cek. Oke. Baik, mengapa budaya positif itu penting? Kalau menurut saya pribadi, budaya positif itu penting karena untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter anak yang sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi dia bisa gotong royong, bisa toleransi. Nah, itu kan termasuk budaya positif yang ada di sekolah. Jadi untuk mewujudkan perilaku baik yang ada di sekolah, seperti itu. Tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah? Oke, sangat setuju ketika kita sepakati ya bahwa budaya positif itu sangat penting. Kita sepakati bersama. Kalau kita sudah sepakati bersama, maka mau tidak mau untuk mencapai budaya positif itu tadi kita sepakat tidak bisa instan. Maka dari itu ada proses di sana. Proses inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana paradigma yang lama tentang pendidikan itu harus diubah, sehingga nanti ketika kita ada di kelas memberikan effort kepada anak-anak kita, peserta didik kita, itu bisa dipahami, bisa dilaksanakan. Itu deh. Bahwasanya kalau mungkin kita waktu sekolah dulu ya, BK itu sangat ditakuti. Itu ya, masuk BK udah wah. Nah, saya harap nanti ketika budaya positif ini muncul, Bapak Ibu guru BK itu adalah tempat curhat anak-anak, sehingga mereka bisa menuangkan apa yang mereka inginkan. Itu nanti kursnya luar biasa. Gitu deh. Next. Nah, suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Kira-kira keywords-nya yang mana? Apa? Tanpa ngomong aja apa ya? Oke, pembelajaran kondusif, lebih menyenangkan, tanpa ada tekanan, kesadaran. Yang terakhir adalah dalam diri peserta didik itu sendiri. Mungkin kita di kelas ya. Dulu sebelum saya ikut CGP, Bapak Ibu dulu sedikit cerita. Saya adalah di sekolah yang lama.
saya adalah bagian kesiswaan, jadi saya di sana sangat ditakuti. Ketika saya datang, murid-murid itu udah lari-lari sendiri. Ketika sholat itu mereka udah berwudu. Terus ketika saya mengikuti CDP ini, ada salah satu dilema bahwasanya kesadaran itu tidak bisa muncul karena ditekan. Dia hanya bisa menurut ketika waktu itu, habis itu hilang. Apakah itu yang dinamakan pendidikan? Tentu bukan. Karena pendidikan itu akan dicerna oleh otak, akan dilaksanakan, dan juga akan menjadi perilaku sehari-hari, menjadi habit. Itu baru pendidikan. Nah, di sini akan kita kulik. Next, Mbak. Teman-teman, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, tujuan di akhir kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, saya harapkan dapat menjelaskan makna kontrol dan paparan teori kontrol dari William Blaser, perubahan paradigma stimulus respons kepada teori kontrol kehidupan sehari-hari, menjelaskan makna disiplin positif dan mengapa penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang saya bahas sedikit tadi adalah 3 motivasi perilaku manusia ini. Menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Ini baru sedikit untuk jalan kita menuju budaya positif, karena nanti ada teori-teori yang lain. Oke, bisa di next. Kita buat kesepakatan dulu ya. Setujukah Bapak Ibu ketika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju angkat tangan dong? Yang setuju? Yang setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, angkat tangan yang setuju. Oke, good. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Angkat tangan yang setuju. Nanti kita ulik apa bedanya reward and punishment ketika itu diberikan. Next. Sudah mulai di sini, sudah bisa mencerna teori kita, materi kita kali ini? Bisa ya? Oke, Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus. Saya coba dengan, sebelumnya saya bikin ini dengan beberapa orang ya. Terutama Pak Frans. Saya minta bantuan ke Pak Frans, apa sih tentang budaya positif itu? Nah, ada A dan B. A dan B itu anggapannya Anda dan teman Anda. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu saku Anda, dan jagalah benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Dibayangkan ya? Berarti Bapak Ibu sekalian diminta benda berharga itu dimasukkan ke dalam saku, ya. Bayangkan, bisa benda, bisa apapun. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa menunjuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat memberikan barang berharga Anda. Bisa dibayangkan? Jadi misalnya nih, saya ada benda, saya saku, terus ada misalnya Pak Frans atau Bapak Fajar meminta dan mengancam saya untuk memberikan benda itu. Kira-kira, Pak Taufik, saya kasih dulu 1 miliar. Silakan Anda kasih barang yang ada di saku kalian. Padahal Pak Frans tidak tahu barang yang ada di saku saya berapa. Bisa aja plastik, bisa aja atau apa. Yang menurut saya berharga. Gitu ya, bisa? Kira-kira apa yang akan terjadi? Dikasih nggak? Kalau ditawar 1 M benda, dikasih nggak? Dikasih? Yang dikasih kata Anda. Yang dikasih ya? Iya, dia 1.000 gitu kan. Dikasih. Oke, kenapa dikasih? Karena harganya lebih. Betul ya? Karena harganya lebih dari apa yang ada di saku. Betul? Itulah yang seharusnya tidak terjadi, teman-teman. Kenapa korupsi di Indonesia itu terjadi?
Karena kita dibutakan dengan yang namanya suap, dibutakan yang namanya apa? Barang yang dikasihkan lebih daripada yang kita hargai. Oke, budaya positif itu harus diberikan sejak dini karena hal seperti itu. Contoh, seandainya aku cuma marimas, karena waktu itu saya pengen banget minum jangan marimas, tidak boleh sebut nama ya, sensor ya, minuman instan ya. Saya satu, terus ada yang minta, padahal saya pengen banget, berharga nggak? Berharga, dikasih 1 M. Kira-kira kalau emang ini dikasihkan teman-teman, itu kita sudah mendidik anak peserta didik kita untuk membiasakan yang namanya suap, korupsi, dan nepotisme. Gitu nih. Nah, budaya positif itu akan muncul agar bisa dia menjaga apa yang berharga dari dia, walaupun nilainya sangat kecil, tapi berharga. Nah, tujuan dari kita nanti seperti itu. Di next, Mbak. Ini, saya tadi mau mengatakan bahwa kita akan berubah paradigma pemikiran kita. Gitu nih. Di sini ada guru BK. Guru BK, guru bahasa Indonesia, Pak Frans, sama siapa? Oke. Kita akan berubah paradigma kita. Ada namanya teori kontrol. Pertanyaannya ini, ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, bujukan, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa saya kasih kata ilusi? Ilusi apa sih gitu kan? Jangan-jangan kita nggak tahu kata ilusi. Bahasa Indonesia Bu, siapa namanya? Bu Vena, saya lupa. Bu Vena, ilusi itu apa Bu Vena dalam KBBI? Ya, menurut Ibu Vena aja deh. Pakai mix boleh? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ilusi itu semacam bayangan gitu. Bayangan yang dibayangkan. Iya. Berarti saya boleh dong berilusi jadi Rafathar gitu. Pokoknya langsung pakai Dior gitu kan. Oke, bisa ya? Ilusi, betul, bayangan. Bayangan bahwa guru bisa kontrol murid, setuju nggak? Bisa nggak kita kontrol murid kita? Kira-kira kejadian sebagai guru bisa ya kontrol murid? Bisa nggak? Yang bisa angkat tangan deh. Yang bisa, oke. 1, 2, 3, 4, oke, bisa kontrol murid kita. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju? Saya angkat tangan. Oke, banyak yang setuju. Ilusi bahwa semua penguatan positif, bujukan, efektif dan bermanfaat. Setuju? Setuju. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, setuju? Hak. Ini ada kita memaksa, setuju? Setuju? Oke. Ini akan mengubah paradigma kita. Semoga keluar dari sini yang setuju bisa berubah pikiran. Oke. Next. Kita santai aja ya, tapi materinya bisa sampai. Itu yang saya inginkan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, teman-teman? Siapa yang sesungguhnya memiliki hak untuk mengontrol orang lain gitu? Kiai Dewantara mengatakan ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah yang diyakini oleh anak sejak lahir dan itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Kita meyakinkan itu, oke ya, teman-teman. Di sini ada stimulus respon, di situ ada teori kontrol. Ini paradigma yang berubah, oke? Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Dikasih stimulus, biar ada respon. Masih ingat ya teori stimulus respon? Kalau dulu waktu saya kuliah, itu ada tikus, gitu kan? Dikasih kayak apa namanya Pak Frans, mozaik gitu. Nah, di mana dia dikasih stimulus sehingga dia bisa keluar. Ada stimulus, ada respon. Itu waktu kuliah. Tapi kita sebagai pendidik harus menjadi pengajar dan pembelajar sepanjang hayat, karena teori itu akan selalu berubah. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, teman-teman.
Beda? Beda nggak? Beda. Kalau di sini dikasih stimulus dulu agar orang lain bisa merespon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, oke? Agar orang lain bersama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha untuk orang itu open mind, melihat dunia luar. Oke? Kalau dulu kata-kata yang mudah, kalau dulu itu teacher centered learning, sekarang adalah student centered learning. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai situasi kesalahan. Setuju? Kalau dulu nih, saya harap nanti keluar dari sini paradigma kita berubah ya, tidak lagi ke stimulus respon tapi ke teori kontrol. Gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai situasi kesalahan. Contoh, ada anak telat, set sekali. Kenapa telat? Set 2 kali. Kenapa telat? Ya kan? Dia melakukan perilaku buruk karena telat. Kita anggap dia salah. Ya. Terus di dalam kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kemarin ada petugas tiket waktu saya tanya kenapa telat, gitu. Terus ada yang menjawab lagi ngantarkan. Ada siswa kelas 8 ekor gitu. Ada di sini yang pikir ya kayaknya ya. Dia mengatakan bahwa mengantar neneknya di rumah sakit. Teman-teman, apakah ketika kita tidak menanyakan itu, kita tahu kenapa dia terlambat? Tidak. Betul ya? Jadi fungsinya teori kontrol itu adalah kita bisa melihat tujuan dia telat itu apa, tujuan mereka melakukan kesalahan itu apa, gitu ya. Kalau bahasa dalam Islamnya adalah tabayun, ya. Kita bertabayun dulu deh, kenapa anak itu melakukan kesalahan, apa tujuan anak itu melakukan kesalahan. Jangan menjustifikasi bahwa anak itu ketika telat berarti salah. Iya, dia salah melanggar peraturan, tapi ada tujuan kenapa dia telat, gitu kan? Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tadi banyak yang setuju bahwa guru bisa mengontrol murid, oke? Itu masih stimulus respon teorinya. Sedangkan kita ingin mengubah paradigma kita ke teori kontrol, yaitu Anda atau saya atau kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengajarkan seorang monyet untuk bisa menyelam dalam waktu lama seperti ikan. Dan kita mengajarkan ikan untuk berterbangan atau berenang tidak bisa. Atau kita menandur padi, inginnya hasilnya jagung, itu nggak bisa. Sehingga kita tidak bisa mengontrol murid kita. Apa yang bisa kita lakukan agar murid kita bisa menemukan hal-hal positif? Tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu sekarang sini untuk mencapai itu. Gitu deh. Saya rasa di pagi ini akan banyak ibu bermanfaat. Oke? Nah, saya bisa mengontrol orang lain itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain termasuk anak didik kita. Dan kita bisa lakukan terus apa Pak? Nah, kalau ada rame kita harus gimana Pak? Itulah fungsi kita di sini, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bisa dipahami ya ini? Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ada yang dari guru BK pernah mengalami kasus ya pasti ya. Nah, kamu tuh udah berapa kali melakukan kesalahan, kok jangan kayak gitu. Diulangi lagi. Kamu kalau tidak nurut dengan peraturan sekolah, tulis surat pernyataan, mengundurkan diri. Ketika itu terjadi teman-teman, bujukan gagal tadi, maka muncullah salah satu jurus paling ampuh, yaitu dengan pemaksaan atau ancaman. Terus apa bedanya kita dengan orang lain di sana sebagai pendidik dan orang lain sebagai orang biasa? Teman-teman, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak memaksa, tapi kita kasih pilihan. Kita ciptakan konsekuensi, kita ciptakan kesepakatan. Gitu kan? Agar anak itu paham. Kalau dalam psikologis pendidikan, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa menyelami
anak itu memenuhi kebutuhan, mau punya kebutuhan apa sih gitu, sehingga kebutuhannya itu terpenuhi. Itu nanti ada teori kebutuhan. Ya. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya. Di Indonesia, paradigma ini sering dipakai di semua ini. Bangsa Indonesia itu cuma hanya ada dua pilihan. Kalau nggak buruk, baik. Kalau nggak hitam, putih. Kalau nggak salah, benar. Kita harus bisa merubah paradigma itu karena masih ada pilihan-pilihan lain. Kalau nggak menang, kalah. Padahal ada seri, ya kan? Padahal bisa menang terus. Ya. Nah, paradigma itu dijalankan dalam model berpikir yaitu menang dan menang. Oke? Nggak ada kalah, kita harus menang. Walaupun dia sebenarnya kalah, dia adalah menang. Contoh, kita adakan event nanti sebentar lagi sekolah ya, Senin sampai Jumat besok pada berapa kegiatan. Sejatinya yang kalah itu nggak pernah menang, dia tetap menang karena dia sudah berani tampil, dia berani merasakan mengalahkan rasa malunya, berani mengalahkan rasa dalam dirinya. Itu yang penting kita tanamkan kepada anak-anak kita. Gitu ya. Bisa di next karena masih banyak banget, mungkin bisa kita jalan, tapi saya coba untuk membersihkan ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sebelum mempunyai kepercayaan diri, dia harus melakukan proses untuk mengontrol diri. Ada nih, dulu waktu saya SMP dan SMA, saya belum bisa berani ngomong di sini teman-teman. Saya belum berani. Saya kalau disuruh presentasi, suruh ikut lomba nasional dan sebagainya waktu itu, saya akan deg-deg dan muntah. Nah, bagaimana saya mengontrol diri kita? Itu penting. Ya, agar kita mencapai kepercayaan diri yang tinggi, gitu ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, polisi, ya, kalau ada polisi di perapatan lampu merah, kita buru-buru pakai helm, betul ya? Kalau nggak ada polisi kita nggak pakai helm dan sebagainya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, oke ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini banyak yang kita sendiri mungkin pernah melakukan itu ya, melakukan apa? Suatu hal yang positif karena takut dengan polisi, dengan kepala sekolah, dengan apapun itu. Oke, bisa di next. Nah teman-teman, ini penting sekali. Budaya, saya setuju tadi sama Mbak Ibu BK, Bu siapa itu namanya? Bu Matika, bahwa disiplin positif itu akan melahirkan profil-profil manusia. Goals yang kita adalah kepada profil pelajar Pancasila, seperti Kemendikbud yang sudah diterapkan. Kemarin itu ada Kemendikbud nomor 32 tentang CP dan ATP. Oke ya, CP ATP itu tetap harus memunculkan profil pelajar Pancasila ini. Gitu ya. Next. Benar. Profil pelajar Pancasila sudah bisa ya? Ya, next saja. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Sebelum ini berarti teori disiplin positif tadi sudah. Apa yang dimaksud positif? Ada apa namanya? Skema yang harus kita lalui untuk mencapai kepercayaan diri. Sudah sedikit berubah paradigmanya antara stimulus respon menuju kepada apa? Iya, sudah mulai berubah ya. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu deh? Ada yang tanya dulu kan tentang disiplin positif? Kita santai aja, tapi saya ingin diskusi lancar ya. Bapak sudah ditanyakan? Aman? Sudah paham? Sudah, oke. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi teman-teman. Di tujuan ini
Di akhir kegiatan ini, peserta yang saya harapkan atau Bapak Ibu sekalian dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Nah, nomor 2 ini sangat menarik, ya, karena ada hukuman, penghargaan, reward, punishment, dan juga pendekatan restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang akan sedikit jauh merubah paradigma kita bersama. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu pasti karena ada satu dorongan, karena ada motivasi. Ternyata motivasi itu dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Oke? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau reward, untuk menghargai diri sendiri. Dan ketika bisa mencoba untuk mengklasifikasikan, ada yang hubungannya dengan eksternal, ada motivasi itu yang muncul dari internal. Kira-kira motivasi yang bagus itu muncul dari eksternal apa internal sih? Apa? Internal. Oke. Yang mana yang masuk eksternal, ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, saya tidak pernah datang terlambat karena bapak kepala sekolah selalu ada barisan paling depan untuk menyalami siswa. Kalau saya terlambat, bapak sekolah nanti marah, takut saya dimarahi bapak kepala sekolah, gitu ya. Itu goalsnya bagus, dia tidak terlambat, ya. Tapi karena ada bapak kepala sekolah, gitu. Itu masih motivasi eksternal. Kalau nggak ada bapak, contoh ini bapak lagi ke Bali, bapak kepala sekolah lagi ke Bali. Kalau nggak ada bapak kepala sekolah dan kita tahu bahwa bapak kepala sekolah lagi ke Bali, ya, kita akan datang terlambat karena itu muncul dari eksternal. Gitu. Kalau nggak ada petugas piket di sana, anak-anak langsung lari, tidak menunggu guru piket dulu. Gitu kan? Itu yang akan kita ubah. Ya. Motivasi eksternal lainnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bukan lagi karena paksaan, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu. Gitu. Paham maksudnya yang mendapatkan sesuatu? Bahagianya reward itu di sini gimana? Saya punya anak umur 3 tahun setengah. Senang banget kalau di alam cantik. Jadi cantik gitu kan. Senang banget. Tiba-tiba, ini kesalahan saya. Tiba-tiba dia pakai kerudung, tapi kebalik gitu kan. Dedek jelek, dia ngambek dan dia tidak mau berbicara sama saya. Ketika saya peluk anak saya itu, dia tidak mau sama Abi sana aja, Abi jahat. Gitu. Yang saya ingin tekankan adalah ketika kita sering memberikan reward kepada anak peserta didik kita, dia akan terbiasa. Ketika kita tidak kasih reward, dia tidak akan melakukan itu dan tidak menghargai kita. Gitu. Itu bahaya sekali reward itu. Gitu ya. Oke. Nah, motivasi internal ini yang ingin kita capai teman-teman. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya ingin menjadi orang seperti apa sih apabila saya melakukannya? Gitu ya. Ketika kita sudah menjadi habit datang tidak terlambat, kita tidak akan pandang tuh di situ ada bapak kepala, di situ tidak ada bapak kepala, sekolah memberikan reward, kita tidak akan pandang itu. Yang kita pandang adalah ini akan menjadi kebiasaan kita, gitu ya. Oke, next. Teori motivasi perilaku manusia yang kita pelajari tadi akan mengarah kepada aktivitas restitusi. Jadi sebelum menuju restitusi ada teori motivasi tadi.
Kita akan mengarah ke sana. Jadi sebelum tahapan restitusi itu, gitu ya. Next. Nah, sudah pernah dengar restitusi? Sudah? Apa sih Pak restitusi? Ada? Bapak Ibu, ada yang pernah dengar restitusi? Nah, kita kulik bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adakah di restitusi kata-kata menghukum? Ya. Restitusi proses. Ketika ada proses, berarti ada tahapannya. Ketika ada proses, ada sistematikanya. Itu yang akan kita kaji bersama. Tidak ujung-ujung anak datang diajak ngobrol tanpa ada arah. Itu bukan restitusi. Oke? Karena teori itu pasti ada sintaknya. Kalau dalam PTK di mana sudah sintak. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Gosen 2004. Pak, sekarang udah 2023 nih, 2024 nih, kok masih menggunakan 2004? Karena memang ini yang cocok, yang harus kita. Jadi restitusi ada proses, terus yang terakhir keywordnya adalah mencari solusi. Gitu ya. Next. Teman-teman, di sini saya coba mengkaji ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ini sangat bermanfaat untuk kita semua, karena saya inginkan nanti ketika sudah di lapangan, teman-teman, Bapak Ibu guru sekolah semua, yang merestitusi ini bukan lagi guru BK saja, tapi Bapak Ibu semua yang bisa melakukan restitusi ini. Gitu nih. Itulah kenapa kita hadir di sini. Karena kan sekarang kalau kita menjadi Bapak Ibu guru itu inginnya instan ya. Kalau ada anak yang bermasalah, kamu BK aja. Kamu BK aja. Bagaimana feel seorang guru bisa dekat dengan feel seorang murid ketika itu terjadi? Nanti menunjuknya nggak dapat ya. Tapi kalau kita coba melakukan restitusi pada anak itu akan lebih menghargai kita. Dan itu saya sudah membuktikannya sendiri. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bisa dibagi dulu satu-satu ya. Kita pelan-pelan aja ya. Ini jam berapa sih? Udah ada 1 jam belum, Pak? Belum ya? Nanti kita agak molor dikit nggak apa-apa ya. Yang penting ilmunya dapat. Sekarang jam berapa? 9. Masih lama. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman itu hanya untuk menebus kesalahan doang, itu hanya untuk mengiyakan peraturan yang ada di sekolah. Kamu telah lakukan ini, kamu ngiyar lakukan ini, hanya menebus kesalahan, tidak belajar dari kesalahan. Gitu. Saya guru BK sudah banyak menangani kasus, sehingga ketika kita hanya menghukum, menjustifikasi, anak itu nggak sadar kalau dia salah. Tawaran bukan paksaan. Oke, tawaran. Ditawarin dulu nih. Nah, kamu kan sudah kayak gini. Mau seperti apa sih? Inginmu seperti apa sih? Memperbaiki hubungan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Terima kasih Bu Lisa. Moga nanti Bu Lisa juga akan berbagi praktek brandnya tapi di siang hari. Dari next time. Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri restitusi ini, oke, akan membedakan teori yang lama, akan membedakan teori yang pernah kita pakai lama. Disinilah perubahan paradigmanya, gitu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasar tindakan. Percayalah dan yakinlah bahwa ketika anak itu melakukan kesalahan, ada kebutuhan yang ingin dia puaskan. Oke, anak kok jahil ngumpetin di spill kancane, misalnya ya, bosan kebantu aja. Anak ngumpetin di spill temannya. Oke, yakinlah bahwa anak itu sedang memiliki kebutuhannya, entah itu kebutuhan kesenangannya dia, kebutuhan rasa ingin dihargai dia, rasa cinta. Mereka lagi di sana nih. Itulah kita hadir hari ini. Gitu ya. Yang ini yang penting. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokusnya kepada karakter. Oke. Bukan tindakan. Pak, apa sih Pak bedaan karakter sama tindakan? Overall, kalau karakter itu dia kontinuitas teman-teman. Oke, kontinuitas. Kalau tindakan dia hanya ingin memuaskan sesaat. Anjir, anak kamu nulis 100 halaman. Dia akan nulis, itu tindakan. Hanya sampai segitu aja. Gitu ya. The next. Nah, teman-teman, karena waktunya sedikit sekali, keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas. Untuk mencapai itu semua, maka akan ada namanya keyakinan kelas. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Ada yang tahu? Akan ada yang tahu? Apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Zero? Kalau peraturan itu dibuat sepihak apa dua pihak? Sepihak apa dua pihak? Satu pihak. Kalau keyakinan itu dua pihak. Saya sebagai guru dan teman-teman sebagai murid misalnya, kita ulik nih. Kita kelas kita mau seperti apa sih? Hal-hal positif apa sih yang kita inginkan? Ditulis. Ya. Kalau sudah, bagaimana cara menunjuknya? Oke. Kalau sudah, apa yang ingin diciptakan? Apa konsekuensi ketika tidak melakukan? Ingat, yang terpenting adalah ketika melakukan keyakinan kelas, hal-hal positif yang ditulis. Ya. Bukan hal negatif. Contoh nih, tidak boleh makan di kelas. Negatif atau positif? Negatif. Itu tidak boleh. Maka dari itu bagaimana agar kata negatif ini kita ubah menjadi kata positif? Karena kita meyakini bersama bahwa tadi anak itu punya kodratnya. Ketika anak itu kita tentang dengan kata negatif, ya munculnya pasti negatif. Tapi kalau kita biasakan facts yang positif, goalsnya juga akan positif, gitu ya. Oke. Satu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Oke. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Nih, penting. Peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kalau peraturan ada hukuman, kalau keyakinan ada konsekuensi. Itu berbeda. Konsekuensi itu apakah harus lari lapangan? Oke. Cari konsekuensi yang itu positif. Gitu. Di next. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama
yang berasal dari penyatuan pikiran. Anak didik kita satu kelas berapa Pak kelas? 32 ya? Bapak Ibu sekalian, anak didik kita 32. Pasti setiap orang itu punya main pikiran untuk menciptakan situasi yang baik. Benar? Itu kita lakukan. Pemikiran-pemikiran mereka itu kita lakukan. Terus keyakinan merupakan nilai keyakinan kelas itu merupakan nilai kebajikan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kita tahu bahwa di sekolah kita ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Islam, ya kan? Ada Protestan dan sebagainya. Itu harus lepas. Oke? Yang terpenting dia mengalami namanya nilai-nilai universal. Paham gak sih nilai-nilai universal itu apa? Gitu? Contoh, coba saya kasih sedikit ilustrasi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Contohnya misalnya kayak gini. Siswa di kelas melakukan sifat yang tidak membuli, berarti universalnya apa? Menjaga ketenangan kelas. Universal itu menyeluruh, ya. Next. Nah, bisa dilihat ya, budaya positif itu akan menciptakan lingkungan positif dengan menuju kepada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Next. Teman-teman, kita sedikit games ya. Yang mana nih yang merupakan keyakinan kelas? Ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Bu Risa? Yang mana yang keyakinan kelas bisa? Ini kesepakatan kelasnya ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Dan di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang kanan tuh yang ini apa sih? Yang sini. Kenapa yang sana? Karena di sana ada nilai-nilai universal, gitu ya. Kalau di sini kan spesifik sana universal, semangat belajar, saling menyayangi, peduli, itu nilai-nilai universal. Next. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan tanggung jawab, nilai universal. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kita sepakat tadi tidak boleh ada kata negatif ya. Mengganggu, tidak dilarang mengganggu orang lain itu kalimat negatif. Menghormati orang lain dan sebagainya. Bisa dilihat. Ya. Next. Nah, yuk praktek membuat keyakinan kelas, mungkin next time ya, nggak apa-apa ya kan? Nih Bapak Ibu, apa bedanya hukuman dan konsekuensi yang seperti saya bicarakan tadi? Oke, next. Bapak Ibu sekalian, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu emang harus terjadi karena sudah disepakati bersama. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman
dalam jangka waktu pendek. Oke. Konsekuensi itu pasti tidak nyaman, tapi waktunya nggak banyak, pendek. Jadi ya, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Di hukuman ada paksaan, di konsekuensi ada stimulus dan anggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan lain sebagainya. Bisa dapat membantu. Bisa ya? Bapak Ibu sekalian, kita sudah harusnya di sini sudah bisa membedakan paradigma yang lama dengan paradigma yang baru, ya. Oke, next. Nih, sedikit nih. Ada tindakan guru, panjenengan cek yang di sini ini hukuman atau konsekuensi. Itu sedikit. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba ini. Yes. Oke, hukuman dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi bukan yang konsekuensi katakan deh, apa? Yang hukuman. Hukuman yang tidak menjawab masih bingung, ragu-ragu. Oke. Kita ulik dikit, Hukuman adalah menyakiti fisik atau hati dalam waktu yang lama. Oke ya? Berarti nomor 2 hukuman. Cek. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Monggo Ibu di depan, boleh di belakang. Enggak apa-apa, karena sekolah kita banyak banget kegiatan agenda, jadi tidak masalah nih. Hukuman ya, ini semua. Oke, betul. Nah, di sini sudah bisa nih menelaah mana hukuman, mana konsekuensi. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, yakin? Oke, kita coba. Oke, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Yang berbeda menyesuaikan nih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman yang baru datang. Ibu siapa namanya Bu? Bu Ria mengatakan adalah hukuman. Kita cek. Ternyata hukuman. Kenapa? Kenapa bisa konsekuensi? Kenapa bisa hukuman? Karena di sini ada proses menyakiti. Masa mengenakan tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh mengenakan sepatu seharian. Kalau dia mau sholat gimana? Ya, kalau dia punya sholat mau gimana? Jadi hukuman itu jadinya menyakiti. Gitu ya. Ini yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tambah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Next. Ini dia. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Di next kan udah tahu jawabannya. Jawaban. Nah, next. Jawaban bisa? Game-game saya sudah terjawab semua berarti. Iya saat ini. Koneksi. Oh kembali. Nah. Maaf ya. Nah.
Aduh. Kok jauh sekali? Nah. Tadi ini ada 65 slide Bapak Ibu sekalian. Saya sudah ya. Jadi itu ada 60 slide. Mungkin besok kita punya waktu yang lebih lama lagi agar kita bisa menuntaskan ini. Kasus ini sudah mana ya? Nanti kalau ibu bapak kurang paham, langsung saja bertanya nih. Slide 37 ya? Slide 37. Slide 37. Ini ya? Slide yang 37. Ternyata Bapak Ibu, ternyata ketika anak didik kita ada guru PJOK, sebut saja namanya Pak Goisun, kan? Bapak Goisun mendapati anak yang 10 menit terlambat, terus disuruh lari sekeliling lapangan 2 kali. Ya, Pak, tadi katanya hukuman itu bisa menyakiti fisik gitu. Tapi kita lihat konten dan konteksnya Bapak Ibu sekalian. Di sini pelajaran apa? PJOK, wajar nggak kalau anak-anak? Wajar. Gitu. Kalau hukuman itu sifatnya konteks dan konteksnya tidak sesuai. Contoh Pak, saya guru PJOK, anak 10 menit terlambat, ya kan? Saya suruh dia push up 100 kali, itu hukuman, walaupun olahraga. Tapi lihat konten dan konteksnya hanya 2 kali untuk pemanasan. Karena saya yakin olahraga itu juga pasti latihan dulu untuk pemanasan dia. Ya, di next. Nih. Keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama? Salah apa benar? Salah. Nih, setuju ya? Di next pecat aja. Nah. Oke, salah. Next. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar. Next. Ini nanti prosesnya harus benar berarti. Next. Nah, Bapak Ibu, ini tadi udah ada kepekannya. Ya, harusnya bisa menjawab. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Keselamatan. Next. Oh, udah langsung muncul satu. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif atau hormat. Saya tujuan dari pembelajaran kita bisa menerapkan ini di kelas kita masing-masing, ya. Jadi perbedaannya itu kalau keyakinan kelas universal Bapak Ibu sekalian. Gitu. Next. Udah berapa jam waktu saya, Ibu? Sudah. Bentar lagi boleh 5 menit ya. Oke. Nah, ini penting nih. Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Kira-kira urutan mana Bapak Ibu? Dibaca dulu. Kira-kira urutan mana? Yang nomor 1 deh, yang mana? Berdiskusi. Berdiskusinya mana? Berdiskusi ada 2, 3. Berdiskusi memunculkan ini 1. Bukan, yang mana deh?
Lupa. Ya, lupa. Oke. Kalau nyerang akan nanti menyampaikan kepada kamera gitu. Yang mana? Oke. Di next saja kita cek. Betul. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang nomor 2 yaitu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Oke. Nomor 1 masih membuat peraturan. Nomor 2 mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Masih peraturan nggak? Masih. Oke. Yang nomor 3 menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Poin dari menfilter antara peraturan dan keyakinan muncul di poin nomor 3. Oke? Nomor 1 kita masih mencari nih, menggali apa peraturan untuk kelas kita. Kalau peraturan boleh nggak pakai kata negatif? Boleh. Negatif muncul nggak? Apa tidak boleh merokok, apa tidak boleh mencuri, tidak boleh apa? Masih boleh di peraturan. Oke. Nomor 2, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan tidak boleh, kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif. Oke ya. Habis berubah menjadi kalimat positif, bentukannya masih peraturan nih. Baru kita bahas perannya apa di sana. Baru bisa meninjau ulang kelas dari waktu ke waktu. Gitu. Pak kok ribet banget sih, gitu kan? Bapak Ibu percaya dan yakinlah hal-hal yang ribet, hal-hal yang menurut kita susah itu sejatinya sangat mudah. Ya, di next. Kebutuhan dasar manusia dan 5 pos kontrol dulu. Nah ini di next time aja ya. Next time saya akan berusaha untuk mengumpulkan Bapak Ibu sekalian lagi agar mendapatkan materi ini. Tapi sejatinya Bapak dan B, kebutuhan dasar seorang manusia ini sudah ini. Oke. Ada next. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Ini adalah teori kebutuhan. Dan yakini bahwa ketika murid kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, mereka lagi berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Mereka lagi berusaha untuk membuat kesenangan pada dirinya. Jadi menurut dia itu nggak salah. Dia lagi ingin senang-senang nih. Kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas 8F. Kebetulan ada yang berantem dengan masalah sangat sepele, hanya mengumpeti yang namanya tas. Terus berantem tuh. Ketika kita restitusi karena dia ingin senang-senang aja. Dia ingin senang-senang aja. Gitu ya. Sedikit gambaran bahwa segitiga restitusi itu ada proses dan tahapannya. Yang pertama yaitu apa Bu Lisa? Segitiga restitusi masih ingat? Menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, nanti akan diberi lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab dulu 3 orang penanya Bapak Ibu. Habis itu baru kita tutup. Monggo, ada yang ingin bertanya? Silakan. Misalnya nih di kelas ada kayak gini gimana solusinya atau bagaimana? Bu Risa mungkin ada pertanyaan Pak Frans? Bapak Ibu lainnya? Pakai mic ya Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Saya hanya ingin menanyakan begini Pak. Contoh ya, 9B itu ada namanya Sandi. Sandi, ya. Dia itu sudah selalu diperingatkan gitu ya, dengan wali kelasnya, dengan guru Pablo juga. Tapi selalu melakukan kesalahan yang sama. Melakukan itu aja. Itu bagaimana?
Bisakah Lionel Messi langsung menjadi pemain terbaik dunia? Tidak bisa. Yang baru kasus-kasus ini bisa kapal makan, ya, bisa menjadi pemain top Indonesia gitu, walaupun akhirnya dan sebagainya tidak bisa. Karena setiap anak itu punya fase. Maka dari itu dan percayalah bahwa segitiga restitusi ini akan kontinuitas. Ketika anak melakukan lagi, ya kita kerjakan lagi segitiga restitusi. Jangan capek-capek gitu. Karena fase anak seperti itu. Gitu. Misalnya nih, Sandi melakukan kesalahan sudah di segitiga restitusi, lagi dan lagi. Berarti ada kayak apa kebutuhan yang belum dia penuhi. Lakukan lagi kebutuhan apa yang belum dipenuhi itu. Oke, itu bisa kontinuitas kuncinya. Jangan jelek, jangan capek untuk melakukan itu. Gitu. Ada lagi? Sudah? Oke, bisa kita akhiri? Bisa. Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung ke post test dulu ya. Sebelum kita akhiri ke post test dulu. Ini ada 60 slide. Oke, nanti prosesnya nanti habis kita tutup aja ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, ada yang mewakili, Bapak Ibu guru ada yang mewakili, dan pengampu kebijakan, Bapak Ibu wali kelas yang mewakili. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah 1 jam lebih menemani saya di sini. Saya cuma ingin berpesan satu hal bahwasannya. Siang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya kita harus berpindah tempat karena tadi ada kendala teknis di ruangan sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk mengingat kembali tentang apa yang saya sampaikan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama yaitu penstabilan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, untuk terakhir ini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran bagaimana tindakan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Bisa dilihat layar nih. Kemudian implementasi segitiga restitusi. Ada posisi kontrol dulu, ada 5 kejadian. Ini skenario pertama, ada kejadian permasalahan hal yang dilakukan. Mohon maaf untuk suaranya mungkin kurang kedengaran. Di sini saya mencoba untuk menstabilkan identitas dulu agar anak-anak merasa tidak tertekan dengan melontarkan berbagai pertanyaan kepada anak-anak. Di sini saya melakukan validasi tindakan bahwa apa yang dilakukan itu memang melakukan sebuah kesalahan. Dan saya ajak mereka untuk membrainstorm pemikiran mereka, kenapa mereka bisa melakukan kesalahan, terus apa yang menjadikan mereka melakukan hal itu, motivasi apa ketika mereka melakukannya. Ini Bapak Ibu. Nah,
Yang di sini bagian sini saya melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dibuat dan bagaimana seharusnya keyakinan itu dijalankan. Ya Bapak Ibu. Nah untuk di akhir nanti Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini akan memberikan tanggapannya bagaimana tanggapan dari siswa ketika mereka melakukan diskusi. Di sini ada Abim. Abim ini mohon maaf sebenarnya tidak masuk ke Bapak. Jadi Abim ini merasa bahwasannya dia merasa tidak dihakimi, tapi malah disupport dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Nah, ini apa juga tidak merasa dihakimi. Tujuan dari restitusi itu bisa menemukan solusi dari apa yang dia perbuat. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian. Kita dari tadi sudah berbicara tentang banyak hal. Diakhiri dengan video yang sudah kami buat. Semoga apa yang kita dapat pagi ini bisa Bapak Ibu laksanakan di pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.